Halo guys, ketemu lagi di video YouTube channel Mikrotik Indonesia. Kali ini saya akan mereview sebuah produk baru dari Mikrotik yang bernama Powerline. Nah, fungsinya seperti apa, spesifikasinya seperti apa, kemudian cara penggunaannya seperti apa. Saksikan terus video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa klik tanda lonceng agar nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Oke, di depan saya sudah ada satu produk Mikrotik baru, namanya adalah Powerline atau kalau di sini disingkat dengan PWR Line. Nah, produk ini memang bukan sebuah router board yang nanti dalamnya ada OS-nya, akan tetapi produk ini adalah sebuah smart power adapter. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah nanti kita bisa menggunakan alat ini untuk mensuplai power ke beberapa router board yang nanti support untuk koneksi menggunakan micro USB. Kemudian nanti kita bisa melewatkan datanya itu melalui kabel listrik ya yang ada di rumah atau di kantor kita. Nah, kita akan coba buka di sini sebuah produk namanya Powerline. Kalau kita lihat kodenya bisa dilihat di samping sini. Kodenya adalah PL7400. Ya, jadi ada satu produk baru Powerline dengan kode produknya PL7400. Kemudian di dalamnya ini sangat simpel sebenarnya karena memang fungsinya adalah sebagai adapter, sehingga kalau kita buka di dalam kardusnya itu hanya ada satu produk. Nah, seperti ini. Nih, produknya adalah seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat di bawahnya ini dia sudah menggunakan power plug tipe C yang biasa dipakai di Indonesia, sehingga nanti kita bisa menggunakan ini di semua jaringan listrik ya, karena biasanya kita juga menggunakan soket yang tipe C juga. Kemudian di ujung satunya, karena ini adapter, maka nanti ujung satunya ini bisa kita hubungkan ke router board. Yang di sini dia menggunakan jenis soketnya itu adalah micro USB. Powerline ini support untuk bisa digunakan memberikan daya ke RB-RB yang memang sudah memiliki micro USB port, seperti misalnya hub mini, kemudian tipe-tipe HP yang lain, kemudian ada MAP, sehingga nanti adapter yang bawaannya dari produk tersebut, misalnya hub mini, bisa kita ganti dengan ini, sehingga nanti kita bisa melewatkan data itu melalui power atau melalui kabel listrik di rumah atau di kantor kita, sehingga antara hub mini A dengan B itu nanti tidak membutuhkan lagi UTP kabel. Misalnya kita akan mendistribusikan akses itu ke lantai yang berbeda. Nah, kemudian dari speknya sendiri tidak berbeda jauh dengan adapter bawaannya dari hub mini atau RB yang lain, akan tetapi di dalamnya ini ada PLC chipset, yaitu jenis PLC AR7420. Nah, chipset inilah yang nanti memungkinkan kita bisa melewatkan data melalui kabel listrik. Oke, dari bentuknya sangat simpel, akan tetapi nanti kita akan lihat fungsinya seperti apa. Kalau kita lihat di sini ada tombol synchronize di sebelah kiri ya, atau di sebelah sini kalau kita lihat ya. Nah, tombol synchronize ini nanti berfungsi untuk bisa melakukan koneksi ke Powerline yang lain. Jadi sebenarnya alat ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Kalau kita pengen menghubungkan antar lantai, berarti kita membutuhkan paling tidak dua, ada satu mungkin yang ada di lantai satu, kemudian ada satu lagi yang nanti bisa dipasangkan di lantai dua, sehingga kita harus memasang alat ini paling enggak dua, jadi berpasangan. Nah, bagaimana cara untuk penggunaan alat ini? Kita akan coba langsung, sehingga nanti mungkin teman-teman bisa langsung mencoba mempraktekkan di jaringan masing-masing, karena alat ini atau Powerline ini untuk saat ini sudah ready stock di citraweb.com. Jadi nanti silahkan teman-teman yang ingin mencoba, ingin implementasi Powerline ini di jaringan masing-masing, silahkan langsung kunjungi website citraweb.com, kemudian barangnya sudah ready stock di website tersebut, langsung bisa diorder. Oke, kita akan langsung lihat fungsi atau implementasi dari si Powerline ini sendiri. Kebetulan di sini saya sudah menyiapkan sebuah simulasi, ada dua di sini. Yang sebelah kanan sama, saya menggunakan hub mini, kemudian adapternya saya ganti dengan Powerline.
Kemudian yang kedua adalah saya juga sama menggunakan hub mini juga. Nah, nanti hub mini yang kedua ini akan saya supply dayanya menggunakan power line yang kedua. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa power line ini nanti dia bisa bekerja apabila ada sepasang ya, atau paling enggak kalau di sini kita lihat ada dua ya, nanti bisa dua bisa lebih, tapi untuk saat ini saya coba implementasi untuk dua. Kita akan coba itu. Nah, kemudian secara penggunaannya sangat gampang, tinggal di sini nanti saya hubungkan ke power listrik. Oke, kemudian untuk port USB-nya saya hubungkan ke hub mini yang kedua ini. Oke. Nah, simulasinya seperti apa? Skenarionya adalah ini seolah-olah ada di lantai yang berbeda ya, hub mini A sama B ini ada di dua lantai yang berbeda, masih dalam satu kantor, masih dalam satu sirkuit listrik yang sama. Kemudian ini ada internet, jadi hub mini A ini nanti akan terkoneksi ke internet. Kita bisa lihat dia sudah terhubung ke Ether 1. Kemudian nanti dari hub mini A ini kalau sudah terkoneksi internet, saya akan mengambil internetnya itu, atau istilahnya akan mendistribusikan lagi internetnya melalui jaringan listrik. Di sini ada dua buah soket ya. Nah, internetnya akan saya distribusikan melalui jaringan listrik, kemudian diterima di hub mini B, sehingga nanti hub mini B ini bisa mengambil atau bisa melewatkan data itu melalui kabel listrik dengan bantuan power line yang ada di sini. Nah, yang pertama persiapannya adalah power line ini nanti hanya akan bisa bekerja kalau router boardnya itu sudah menggunakan versi OS di atas 6.44. Ya, jadi persiapannya adalah pertama kita gunakan misalnya hub mini atau MAP atau seri HAP yang lain yang dia menggunakan model soketnya adalah USB port. Kemudian kita coba upgrade dulu versi OS-nya, yaitu minimal ke 644. Nah, nanti di 644 itu kalau kita remote Winbox ada satu interface baru. Saya akan coba tunjukkan langsung saja. Ini akan saya persiapan dulu. Jadi kita masuk di tahap persiapan. Keduanya sudah up, sudah nyala. Saya akan coba remote yang hub mini A dulu. Nah, untuk hub mini A tentu saja saya harus remote menggunakan Winbox. Saya sudah punya Winbox di laptop. Kebetulan laptop saya connect ke Ether 2, yang kabel hitam ini adalah laptop atau kliennya. Di Winbox juga sudah terlihat neckboardnya. Ini adalah hub mini A yang nanti sebagai gateway atau ngambil internetnya langsung dari provider. Kemudian dari hub mini A ini sudah menggunakan router OS versi 6443, berarti dia sudah lebih baru ya, karena powerline itu hanya bisa bekerja di minimal versi 644. Nah, setelah menggunakan versi baru, nanti di interface itu akan muncul, kalau kita lihat di interface list, selain dia punya Ether 1, 2, 3, dan WLAN, nanti di hub mini ini dia juga akan muncul interface baru namanya powerline. Nah, ini karena si powerline ini nanti yang akan tersinkronisasi dengan smart adapter yang sudah saya pakai di sini. Ya, jadi akan muncul interface baru. Nanti fokus kita adalah untuk melakukan konfigurasi di interface yang namanya powerline ini. Nah, begitu juga di hub mini B atau yang ada di lantai yang berbeda ini, nanti dia juga harus menggunakan versi 644 atau lebih baru lagi. Kemudian maka akan muncul juga yang namanya interface powerline. Ya, ini persiapannya dulu. Nah, setelah sudah dilakukan persiapan seperti ini, kemudian kita harus menghubungkan dulu kedua powerline ini atau kedua smart adapternya ini. Caranya gimana? Nanti ada dua cara. Cara yang pertama kita bisa menggunakan tombol yang di sebelah sini nanti ada tombol namanya tombol synchronize. Ya, di sebelah sini ada tombol synchronize. Kemudian yang kedua itu adalah nanti kita bisa melakukan konfigurasi dari Winbox. Jadi nanti kita akan menggunakan semacam password yang nanti kita bisa gunakan untuk join atau untuk terkoneksi ke alat powerline yang lain. Oke, kita akan langsung coba cara konfigurasi yang pertama, bagaimana cara menghubungkan powerline A dengan B.
Cara yang pertama adalah kita akan menggunakan tombol synchronize yang ada di samping power adapternya ini atau di produk power line-nya ini. Caranya adalah tombol synchronize ini nanti kita bisa tekan selama sekitar 0,5 detik sampai 3 detik. Ya, kalau bisa tidak lewat dari 3 detik ya. Nanti dengan ditekan selama kurang lebih 0,5 sampai 3 detik tersebut, nanti power line ini akan masuk ke dalam mode discover. Nah, mode discover ini akan berlangsung selama 120 detik sehingga nanti dia akan mencari produk power line yang lain. Nah, dalam waktu itu nanti kalau ada produk lainnya akan tergabung atau akan sinkronis, maka dalam durasi waktu itu produk lain juga harus menekan tombol sinkronisnya. Nah, lebih jelasnya seperti apa? Saya akan langsung coba praktekkan di sini. Yang perlu diamati adalah nanti ada dua, kita bisa mengamati indikator dari sisi Winbox. Jadi di situ ada interface power line. Kemudian yang kedua, secara fisik kita bisa lihat dari LED indikatornya. Jadi kalau kita lihat di sebelah sini ya, di samping ini sebenarnya ada beberapa LED indikator. Ada power yang warnanya biru. Kemudian nanti di sini ada tanda seperti power plug ya. Di sini, nih seperti power plug. Nah, nanti kita bisa lihat LED indikator dari si power plug ini. Ya, nanti ada warna orange di sini, ada aktif. Kita bisa lihat apakah dia sudah terkoneksi atau masih dalam mode discover. Oke, pertama kita coba dulu yang ini. Kita coba tekan tombol synchronize-nya selama kurang lebih 0,5 sampai 3 detik. 1, 2. Maka nanti setelah kita lepas tombol powernya, nanti akan ada LED warna orange ya kalau di sini, berkedip pada sisi indikator yang ada gambar power plug-nya. Nah, ini dia masuk dalam mode discover dan dia akan mencari produk poweran yang lain. Nah, untuk poweran yang satunya, kalau misalnya nanti ingin bisa terkoneksi ke sini, maka tombol sinkronisnya juga harus saya tekan. Saya akan tekan yang di satunya, sama 1, 2. Nanti akan mati dulu. Kemudian setelah seperti restart seperti itu, kemudian nanti tombol atau indikatornya di sini akan warnanya orange yang di bagian power plug. Nah, kalau kita sudah lihat di sini sudah solid, sudah tidak blinking lagi, seharusnya ini sudah running. Kita bisa lihat di sisi Winbox-nya. Ya, di Winbox-nya kita akan coba lihat. Saya untuk pertama kali remote untuk hub mini yang A. Di sini terlihat bahwa power line-nya sudah ada statusnya R atau running, sehingga sebenarnya antar dua alat ini sekarang sudah terkoneksi. Ya, hub mini A dengan hub mini B sekarang sebenarnya sudah punya koneksi melalui jalur listrik dengan menggunakan ini power line ini. Dengan kalau di sini kita lihat interface-nya adalah power line. Nah, detailnya kita bisa lihat, kita bisa klik 2 kali di sini. Maka nanti statusnya akan ada seperti ini di bagian PLC. Nah, ini adalah status dari power line-nya. Di bagian bawah kita sudah bisa lihat linknya oke. Kemudian nanti juga akan terlihat di sini ada networking. Networking ini bisa kita pakai nanti sebenarnya di cara koneksi power line yang kedua, yaitu dengan password ya, bisa networking, bisa network password. Kemudian di sini juga ada station count-nya. Jadi ini sudah terkoneksi dengan berapa alat. Sebenarnya nggak cuma 2, nanti bisa ada beberapa, kemudian kita gabungkan jadi satu, seolah-olah itu nanti ada switch di jaringan listrik kita. Nah, kalau sudah terkoneksi seperti apa? Kalau sudah terkoneksi, ini nanti bekerja selayaknya sebuah Ethernet biasa. Jadi kita bisa isikan alamat IP, kita bisa bikin DHCP server, kita bisa bikin DHCP client, sehingga nanti istilahnya itu peruntukannya atau istilahnya itu nanti config-nya itu sama dengan Ethernet biasa. Misalnya kita akan coba pasangkan alamat IP mungkin ya. Ini saya coba dulu di hub mini A, saya masuk di IP kemudian address. Kebetulan hub mini A ini adalah istilahnya sebagai gateway-nya.
dia terkoneksi langsung ke internet, kemudian saya pengen distribusi internet melalui jaringan listrik di rumah gitu ya, atau di kantor. Nah, dari internet sudah dapat DHCP client connect ke Ether 1, kemudian saya akan coba tambahkan lagi untuk yang ke arah LAN-nya, misalnya 192.168.30.1/24. Kemudian saya pengen ini nanti terpasang di interface power line. Nah, seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Oke. Untuk yang hub mini A sudah connect ke internet, kita bisa coba. Karena sebelumnya ini sudah saya lakukan basic config, misalnya ping ke google.com. Sudah terkoneksi. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih ragu atau bingung bagaimana cara basic config, nanti teman-teman bisa coba lihat lagi video kami di Mikrotik tutorial tentang basic configuration. Itu sudah kita jelaskan di situ. Di sini tidak saya jelaskan detail, nanti bisa coba lihat di video kami yang konfigurasi dasar. Hub mini A sudah connect ke internet, kemudian sudah saya pasang ada alamat IP untuk LAN nantinya 192.168.30, nanti untuk terkoneksi ke hub mini yang satunya. Kemudian saya akan coba remote untuk hub mini yang kedua atau hub mini B. Ini saya pindah, saya hubungkan misalnya ke Ether 2 juga deh. Nah, di sini nggak ada Ethernetnya. Ya, Ethernetnya ini hanya untuk ke arah laptop ya. Kabel hitam ini untuk ke laptop. Nanti data dari hub mini A atau dari gateway internetnya akan lewat dari adaptornya ini. Jadi dia sekaligus selain sebagai power, memberikan daya agar nanti alat ini nyala, dia juga nanti akan melewatkan data karena adanya tadi PLC chipsetnya. Oke, saya remote yang hub mini kedua atau hub mini B. Saya refresh dulu. Oke. Di hub mini B kalau kita lihat di interface listnya power line juga sudah running, sudah R. Kemudian saya akan coba pasang alamat IP, misalnya IP address. Saya coba statik dulu 192.168.30.2/24. Kemudian interface-nya adalah di power line. Oke. Kemudian saya coba ping dulu, ping 192.168.30.1. Nah, 31 itu adalah IP address di interface power line dari hub mini A. Kalau kita lihat di sini, saya coba pasangkan alamat IP 30.2 di power line yang ada di B. Kemudian saya coba ping ke 192.168.30.1. Yang kalau kita lihat di sini tidak ada koneksi Ethernet langsung ke hub mini A. Jadi nanti datanya itu sebenarnya melewati kabel ini, kabel power atau listrik. Nah, kalau sudah running, sudah bisa ping, maka nanti kita bisa custom lagi. Kita bisa kembangkan lagi, misalnya kita mau bikin DHCP server. Bisa, yaitu nanti mungkin kita bisa bikin DHCP server di sisi hub mini A, kemudian di sisi hub mini B, power line-nya kita bikin DHCP client. Nah, itu nanti kita akan coba. Tapi sebelumnya kita akan coba cara konfigurasi yang kedua dulu, bagaimana mengkoneksikan power line A dengan power line B. Kalau tadi cara pertama kita bisa menggunakan tombol synchronize, nanti cara yang kedua kita bisa menggunakan yang namanya password. Nah, password itu nanti bisa disetting di mana, kita bisa masuk di interface power line, kita klik 2 kali. Kemudian di sebelah kanan itu nanti akan ada tombol configure. Nah, di configure inilah nanti kita bisa menentukan network key dan juga network passwordnya. Jadi ada 2 yang bisa kita set. Coba close dulu. Ya, di configure ada 2 yang bisa kita set, ada network key, kemudian ada network password. Network key ini adalah kita bisa memasukkan network key dari power line yang lain. Nah, network key bisa diambil dari mana? Network key bisa diambil dari power line di sini, di interface ya. Kemudian kita masuk di TPLC, nanti kita di situ akan menemukan sebuah parameter yang namanya network key.
Setiap power line nanti dia memiliki network key, sehingga nanti kalau misalnya kita mau join atau mau terhubung ke alat power line yang lain, kita bisa copy dulu network key-nya ini, kemudian kita masukkan ke alat power line yang lain atau yang mau join ke jaringan ini. Yang kedua, kita bisa menggunakan yang namanya network password. Jadi ini optional, bisa network key, bisa network password, dan teman-teman bisa menggunakan hanya salah satunya ya. Kalau sudah menggunakan network key, maka nanti network password tidak perlu di set, tapi kalau sudah menggunakan network password, network key-nya nggak usah di set. Jadi nanti itu pilihan satu di antara dua parameter ini. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau di network password ini kita bisa isikan passwordnya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kalau di sini saya isi Citra Web seperti ini, maka nanti di sisi power line satunya itu network passwordnya juga harus di set dengan nama atau dengan password Citra Web. Contohnya ini saya coba apply dulu. Saya coba cek lagi interface-nya. Nah, di sini nanti tidak akan ada huruf R, tidak running. Karena apa? Karena nanti power line satunya yang akan terkoneksi ke sini harus memasukkan network password yang sama. Kebetulan ini saya set di power line yang B. Kalau tadi sudah terkoneksi menggunakan synchronize ya dengan tombol fisiknya. Nah, sekarang kita coba dengan network passwordnya. Tadi saya sudah masukkan network passwordnya adalah Citra Web. Kemudian saya coba akan masuk ya. Kemudian saya akan coba masuk ke power line yang A. Misalnya seperti ini, saya pindah dulu koneksi laptop saya ke hub mini yang A. Nah, karena apa? Karena sebenarnya si power line ini kita nggak bisa melakukan remote langsung ke adapternya. Dia tidak ada Ethernetnya, tidak ada wirelessnya, sehingga untuk bisa mengkonfigur smart adapter ini kita harus masuk ke dalam hub mininya ya, di router boardnya. Kita masuk ke hub mini A, kemudian kita masuk di interface, power line kita klik 2 kali, kemudian kita coba masuk di configure. Kita isikan misalnya passwordnya adalah Citra Web. Kita tunggu. Nah, di power line B tadi sudah saya masukkan setting password Citra Web ya. Kemudian kalau ada alat lain, power line lain yang akan join, berarti di configure ini harus masukkan password yang sama. Barusan saya coba di power line yang A sudah saya masukkan passwordnya adalah Citra Web ya, network passwordnya. Kemudian ada proses beberapa saat, kemudian nanti di PLC statusnya ini akan terkoneksi. Di bagian bawah ada link OK, kemudian kalau kita lihat di interface nanti dia akan ada flag running atau R. Nah, jadi itu adalah dua cara bagaimana nanti kita bisa join atau kita bisa gabung dengan power line yang lain. Yang pertama dengan tombol synchronize, yang kedua adalah dengan network password. Nah, mana yang akan lebih mudah bagi teman-teman bisa diimplementasikan, ada dua opsi tersebut. Kemudian yang tadi saya sebutkan adalah power line ini sama seperti Ethernet. Saya akan coba membuat sebuah DHCP server di interface power line. Tujuannya adalah apa? Tujuannya nanti untuk hub mini B ini nanti bisa mendapatkan alamat IP otomatis dari hub mini A melalui jaringan listrik. Jadi nanti saya harus masuk ke menu IP DHCP server, kemudian saya klik DHCP setup. Sama ya konfigurasinya dengan Ethernet maupun WLAN. Interface-nya saya pilih power line. Kemudian address space-nya sudah ngikutin otomatis. Tinggal kita next. Selesai. Yang penting adalah interface-nya adalah power line ya, sehingga nanti dia sudah bisa memberikan alamat IP secara otomatis yang di sini melalui sebuah jaringan
kabel listrik ya. Oke, DHCP servernya sudah jalan, power line-nya sudah running, maka saya selanjutnya akan coba remote yang hub mini B. Oke, di hub mini B, kalau yang awal tadi saya sudah memasang alamat IP statik, ini saya akan hapus dulu. Saya akan coba nanti menggunakan DHCP client. Saya masuk ke menu IP, kemudian DHCP client, saya tambahkan baru, interface-nya adalah power line. Oke, dengan proses yang sebentar, maka kemudian nanti dia akan mendapatkan alamat IP. Contohnya di sini dapatnya adalah 192.168.30.254. Nah, dengan dapat IP, kemudian default root juga akan ada informasinya, maka seharusnya di hub mini B nanti dia juga bisa terkoneksi ke internet. Kita akan coba ping. Nah, ini. Koneksi internet sudah jalan. Ya, kemudian bagaimana dengan laptop? Laptop misalnya saya tidak pengen ribet. Laptop saya pengen nanti IP-nya juga akan mendapatkan dari DHCP dari hub mini A melalui jaringan listrik. Kemudian ditangkap di sini ada hub mini B. Dari hub mini B ada kabel Ethernet yang menuju ke laptop di Ether 2. Nah, saya pengen nanti power line itu akan saya bridge dengan Ether 2 sehingga laptop akan mendapatkan IP langsung dari hub mini A. Nah, kita akan coba apakah power line ini bisa di bridge atau enggak. Kita masuk di menu bridge, kemudian klik tanda plus, saya ada bridge 1 gitu ya defaultnya. Kemudian portnya saya masukkan, yang pertama adalah power line di bridge 1, yang kedua adalah yang menuju ke laptop saya yaitu Ether 2. Oke. Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya akan saya tes di sisi laptop. Saya akan coba gunakan juga DHCP client di laptop. Line. Nah, maka nanti di sisi laptop pun karena power line-nya sudah saya bridge dengan Ether 2, maka di laptop pun saya juga sudah mendapatkan IP dari hub mini A yaitu 192.168.30.253. Nah, dengan simulasi seperti ini atau dengan skenario seperti ini, maka nanti kalau kita membutuhkan distribusi ke setiap lantai, mungkin di rumah ada 2 lantai atau di kantor ada berapa lantai, kita tidak perlu lagi untuk menarik kabel UTP dari lantai 1 ke lantai 2 atau lantai yang lain. Kita bisa menggunakan smart adapter ini atau power line ini di masing-masing lantainya, sehingga nanti data itu bisa dilewatkan di jaringan listrik. Nah, yang kedua, mungkin ada yang penasaran juga berapa sih sebenarnya data rate atau kecepatan yang bisa dilewatkan antar 2 power line ini. Nah, data rate-nya ini sama dengan fast Ethernet, yaitu nanti dia maksimalnya adalah 100 megabit per second. Ya, tentu saja nanti untuk kualitasnya tergantung dari instalasi listriknya juga, kemudian panjang kabel antar A sama B ini juga nanti akan berpengaruh karena nanti hambatannya juga akan berbeda. Nah, sebagai catatan, teman-teman juga perlu hati-hati dalam penggunaan tombol synchronize ini, karena tombol ini sebenarnya selain berfungsi nanti sebagai tombol synchronize untuk bisa terkoneksi ke power line yang lain, tombol ini juga memiliki 2 fungsi lain. Fungsi yang pertama nanti dia bisa digunakan untuk memutus koneksi antar power line. Fungsi terakhir itu adalah nanti tombol ini juga bisa dipakai untuk reset configuration. Tapi reset configuration-nya itu adalah reset dari sisi konfigurasi interface power line-nya, bukan reset konfigurasi untuk si hub mini-nya. Nah, untuk melakukan pemutusan koneksi antar 2 power line ini, atau istilahnya kita akan leave, tidak akan join lagi ke jaringan itu, kita bisa tekan tombol synchronize-nya ini sebanyak atau durasinya itu adalah sekitar 5-8 detik nih. Misalnya kalau saya coba itu 2, 3, 4, 5,
6 misalnya, saya lepas, maka nanti tanda orange di indikator power plug ini juga akan blinking kemudian hilang. Ini artinya nanti dia sudah tidak terkoneksi atau live dari jaringan power line yang ada di rumah atau di kantor. Kemudian tombol ini juga bisa digunakan untuk reset configuration, artinya mungkin tadi sudah kita set ada network password, kemudian kita sudah terkoneksi ke power line yang lain, maka kita bisa reset untuk mengembalikan ini ke settingan defaultnya atau kosongan istilahnya. Caranya sama, tinggal kita pencet aja sekitar mungkin 10 sampai 15 detik lah ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, kalau sudah kita tekan dan tahan selama 10 sampai 15 detik, maka nanti informasi yang ada di settingan power line itu akan kembali lagi ke default. Cara ini sebenarnya juga bisa dilakukan dari Winbox. Jadi kalau misalnya kita tidak sempat ke lokasi di mana power line ini dipasang, misalnya mungkin di rak server dan sebagainya, di Winbox pun sebenarnya kita juga bisa melakukan live, atau istilahnya tidak pengen koneksi lagi ke power line yang lain, bisa juga kita lakukan reset configuration. Nah, di power line itu nanti kalau kita klik 2 kali akan ada tombol di sebelah kanan dan ada tombol leave. Ini untuk istilahnya disconnect dari power line yang lain. Kemudian kita juga bisa lihat di bagian configure. Nah, ini sudah hilang. Ya, jadi bisa dilakukan dengan tombol synchronize. Ini hati-hati karena beda durasi. Pada saat kita menekan dan tahan nanti fungsinya akan berbeda. Jadi nanti harus hati-hati. Kemudian kalau misalnya tidak sempat, kita tidak bisa menjangkau ini secara langsung, secara hardware-nya kita bisa lakukan dari Winbox. Oke teman-teman, itu tadi adalah salah satu implementasi atau skenario pada saat kita menggunakan power line. Kalau teman-teman penasaran bagaimana hebatnya dari smart adapter ini, teman-teman bisa langsung order di citraweb.com karena item produk ini untuk saat ini sudah ready stock di website tersebut. Kemudian kalau misalnya teman-teman masih bingung atau pengen diskusi langsung dengan tim kami, teman-teman nanti bisa ikuti juga training reguler yang akan kami selenggarakan. Jadwal lengkapnya teman-teman bisa lihat di website di bawah, nanti akan ada linknya. Ya, di situ nanti biasanya kita akan adakan training paling tidak 2 kali dalam 1 bulan di 2 kota berbeda, ada di Jogja dan juga di Jakarta. Teman-teman bisa diskusi, bisa mengikuti pelatihan, sekaligus nanti akan ada sertifikasinya. Jadi nanti teman-teman bisa menambah wawasan terutama tentang mikrotiknya. Jangan lupa subscribe, kemudian kalau ada pertanyaan silahkan bisa tulis di komen di bawah, atau ada usulan apa yang kira-kira nanti pengen dibahas di video ini, sehingga nanti kita bisa coba lakukan atau istilahnya bisa sharing lagi wawasan ke teman-teman semua. Terima kasih telah menonton review ini. Sampai jumpa di video Mikrotik Indonesia selanjutnya.